Dan mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang baik. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardu Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang memberikan anugerah yang besar kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim, yang dengannya kita diperjuangkan, yang dengannya kita dipikirkan untuk bisa selamat dunia sampai akhirat, yang mana kehidupannya dan juga wafatnya memikirkan keselamatan kita untuk bisa masuk ke dalam surga bersamanya. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, ini malam kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara banyaknya hamba-hambanya yang ada di alam semesta ini. Allah taala takdirkan kepada kita dan memberikan daripada iradah, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita menuju ke tempat ini yang insya Allah menjadi sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Allah memberikan hidayah kepada kita, kalau bukan karena cinta dan rindu yang besar kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita tidak akan mungkin ada bersama-sama di tempat ini ya ikhwan. Adanya kita di tempat ini gerakan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini gerakan rindu kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan cinta dan rindu kita kepada Nabi jangan sampai hilang dari diri kita. Mudah-mudahan cinta dan rindu ini bisa kita bawa sampai kita wafat dan berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad. Saudara dimuliakan oleh Allah, di dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad ini kewajiban kita. Ini sudah seharusnya, sepantasnya, sewajibnya bagi kita sebagai umat yang diperjuangkan oleh Rasulullah untuk bergembira dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena malam kelahiran Nabi itu malam yang agung buat kita, malam yang paling mulia buat kita, sehingga mereka para ulama mengatakan afdhalul lailah inda nabiyuna Muhammad ibni Abdullah laila Isra wal Mi'raj. Sebaik-baik malam khusus buat Nabi adalah malam Isra Mi'rajnya. Kenapa? Di malam itu pertemuan antara Khalik dengan makhluk, pertemuan antara Allah dengan Rasul. Tidak ada yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali baginda Nabi Muhammad. Wa afdhalul lailah inda ummatihi laila wulida sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaik-baik malam khusus buat kita umat baginda Nabi Muhammad adalah malam kelahiran Sayyiduna Muhammad. Sehingga malam Maulid lebih afdal dari malam apapun, lebih afdal daripada Lailatul Qadar, lebih afdal daripada malam Isra wal Mi'raj. Ini buat kita. Kenapa? Kalau tidak dilahirkan Nabi, kalau tidak ada kelahiran Nabi, tidak ada wujudnya Nabi, tidak akan ada tuh malam Isra Mi'raj. Tidak akan ada daripada Lailatul Qadar. Tidak akan ada Lailatul Aidain, malam 2 hari raya yang dikatakan daripada malam mustajab doa, malam mustajabnya doa-doa, saudara. Adanya malam-malam mulia karena ada satu malam yang paling mulia, yaitu malam kelahiran baginda Nabi Muhammad. Dan juga saudara dimuliakan oleh Allah, ada makalah untayan mutiara alal ihtifal maulid ma yahtaj bidalil sahih bal yahtaj qalbi sahih. Di dalam memperingati kelahirannya Rasul, kita sebetulnya nggak butuh dalil-dalil yang sahih. Kita nggak butuh. Yang dibutuhkan untuk supaya kita memuliakan kelahiran Rasul, cukup dengan hati yang bersih, saudara. Kenapa demikian? Ya sudah jelas. Nabi perjuangin kita mati-matian, ya kita berterima kasih dengan cara seperti ini. Kumpul buat Nabi, rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, dan berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya nggak perlu ayat wal hadis, nggak perlu di dalam memperingati Nabi. Cukup hatinya yang bersih, yang cinta sama Nabi, itu sudah menjadikan dalil yang paling kuat untuk dia bergembira atas kelahiran Sayyiduna Muhammad.
Dan juga bukan berarti maulid gak ada dalilnya. Bukan berarti memperingati kelahiran Nabi ini adalah sesuatu yang dilarang. Ini bukan sesuatu yang haram. Tapi ini sudah kewajiban kita sebagai umat yang cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Kadang-kadang ada kelompok orang di luar sono nggak demen sama maulid. Kalau ngelihat maulid bilangnya bid'ah, dibilang musyrik, dibilang mengkultuskan Nabi, berlebihan, ini, itu, dan lain sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang gak suka maulid, yang gak demen ngelihat orang bergembira atas kelahiran Nabi, siapa mereka? Allah saja bergembira atas kelahirannya Rasulullah. Loh kok dia melarang? Emang dia lebih tinggi dari Tuhan? Allah saja mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan gak perlu bikin maulid, gak perlu bergembira kelahiran daripada adanya kelahiran Nabi, ini adalah sesuatu yang salah besar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara masalah adillah dalil banyak. Allah bilang di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi, dengan karunia dan rahmat, dengan semua itu bergembiralah, bersukacitalah. Mereka para mufassir ahli tafsir menafsirkan fadl wa huwadul Islam wal ilm. Karunia yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu dan agama sehingga dengan Islam dan dengan ilmu syariat wajib bagi kita bergembira dan bangga. Kita mesti bangga dengan keislaman kita. Kita bangga dengan ilmu syariat, bangga dengan majlisnya, bangga dengan pesantrennya, bangga dengan ulamanya. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perempuan jangan malu dengan jilbab dan cadarnya, jangan malu dengan busana syar'inya. Yang laki-laki jangan malu dengan kopiahnya, jangan malu dengan baju koko dan sarungnya, jangan malu dengan gamisnya. Kenapa? Karena ini ajaran baginda Nabi Muhammad. Ini busana Sayyiduna Muhammad. Jangan malu, pakai cadar jangan malu. Yang harusnya malu tuh perempuan yang suka pamer aurat. Murahan jadinya. Aurat diumbar kemana-mana. Na'udzubillahi min. Jangan malu dengan syariat yang sedang kita jalankan. Dengan keislaman kita yang bangga. Dengan sunnah-sunnah Nabi yang bangga. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa birahmatihi. Dan dengan rahmat dari Allah. Rahmat itu banyak bentuknya. Rezeki termasuk bagian dari rahmat. Sehat bagian dari rahmat. Nikmat bagian dari rahmat. Tapi rahmat yang mana yang dimaksud dalam ayat ini? Sehingga para ahli tafsir penafsirkan kalimat rahmat di sini dengan mengambil ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi simbol rahmat yang terbesar bagi seluruh alam semesta. Sehingga akhwan rahimakumullah, Nabi inilah rahmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Wujudnya Nabi, adanya Nabi bukan diturunkan dari langit dan juga bukan keluar dari perut bumi. Tetapi Nabi ada dilahirkan oleh ibundanya yang suci. Sehingga kelahiran Nabi menunjukkan keberadaan Nabi. Dan kelahiran Nabi adalah simbol daripada apa? Daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliyafrahu, bergembira. Dalam hadis Nabi bilang, "Su'ila Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an shoma yaumil Itsnin." Sahabat-sahabat tanya, "Wahai Nabi, kenapa puasa hari Senin?" Dan saya tanya, puasa Senin, puasa hari Senin, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah itu apa? Sesuatu yang dicontohkan sesuatu yang dilakukan Nabi, sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi puasa hari Senin. Ditanya sama sahabat, kenapa kok hari Senin puasanya wahai Nabi? Nabi mengatakan, fihi wulitu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin aku dilahirkan dan di hari Senin juga aku mendapatkan wahyu yang Allah turunkan pertama kali. Nabi merayakan kelahirannya. Ketika di hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi, Nabi rayain bukan setahun sekali, seminggu sekali. Dengan berpuasa di hari Senin, tasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngerayain. Baik kalau misalnya keluar dari khilaf,
Maulid gak ada anjurannya. Oke, misalnya ada yang bicara gitu. Maulid gak ada anjurannya, gak dianjurkan maulid. Baik, sekarang pertanyaannya, mana larangan maulid? Siapa yang melarang maulid? Mana dalilnya? Jangan bisanya cuman kulu bid'ah doang. Kalau kulu bid'ah semua banyak bid'ah. Bid'ah itu yang gak ada di zaman Nabi. Yang gak ada di zaman Nabi itu namanya bid'ah. Sekarang saya pengen tanya, Satria F ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Vario ada nggak? PCX ada nggak? Apa yang dipakai? Betul? Oh nggak ada itu, beda. Yang nggak boleh itu, yang haram itu bid'ahnya ubudiyah, bid'ahnya diniyah, bid'ah yang berkaitan dengan agama, bid'ah yang berkaitan dengan ibadah. Kadang-kadang pintar ngeles. Baik, kalau yang berkaitan dengan ibadah, saya pengen tanya, Mushaf Utsmani Al-Quran dulu itu terpisah-pisah, dikumpulkan. Yang mengumpulkan siapa? Sayyidina Utsman. Makanya disebut Mushaf Utsmani. Jadi kan satu kitab untuk mudah dibaca, saudara. Kalau dulu zaman Nabi ditulis di pelepah kurma, ditulis di kayu, diukir dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya pengen ikut-ikutan bahasanya, ya, pengen di sini pakai daripada hal itu, ya udahlah. Berangkat ke masjid bawa Qur'annya ya balokan. Kayu yang dibawa. Baca Qur'annya lembaran di pelepah kurma, jangan bawa Mushaf Utsmani. Oh, tapi itu kan ada perintah juga disuruh dijadikan mushaf dan sebagainya. Baik. Sekarang saya pengen tanya, tarawih berjamaah di masjid, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Bukan Nabi, tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah ada di dalam sehingga Sayyidina Umar setelah selesai tarawih beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadih. Bid'ah yang paling nikmat ya ini sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Jadi sudahlah, yang mau maulid silahkan maulid, yang nggak mau maulid udah jangan usil, diem-diem aja. Pokoknya dapat kebuli aja. Memang kalau sebab itu ikhwan rahimakumullah, apa yang sudah dituntun, yang sudah dicontohkan, yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, semua ada adillah, semua ada dalil-dalilnya. Orang tua kita ibadah nggak sembarang ibadah, pasti ada contoh dari guru-gurunya, betul? Memang kalau sebab itu nggak usah pusing masalah maulid. Nah kemudian kalau kita bicara maulid, segi bid'ahnya di mana? Yang nggak ada di zaman Nabi daripada maulid, yang mana yang nggak ada? Daripada maulidnya ya. Maulid itu bungkus, dalamnya apa sih? Kita diajak zikir, baca zikir berjamaah, kemudian doa bersama, mencari ilmu, silaturahmi, makan bareng. Kemudian apa lagi? Sholawatan. Semua ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Zikir, ada dalilnya enggak? Ada perintahnya enggak? Ala bizikrillah tatma'innul. Allah nyuruh kita zikir. Kemudian apa lagi? Cari ilmu, ada dalilnya enggak? Ada perintahnya enggak? Talibul ilma fardhatun ala kulli muslimin wal. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Banyak. Kemudian apa lagi? Silaturahmi. Ini ibadah bukan? Ibadah. Ada qari baca Quran ibadah bukan? Ibadah. Kalau misalnya bikin maulid, qarinya baca komik Naruto baru salah. Bikin maulid terus kemudian dangdutan isinya baru salah, betul? Nah ini enggak, isinya ibadah kok. Silaturahmi, mungkin ada tetangga sama tetangga jarang ketemu, gara-gara maulid ya ketemu. Betul? Makan bareng-bareng, anjuran Nabi. Nabi bilang apa? Makanan untuk berdua cukup untuk bertiga. Makanan bertiga cukup untuk berempat. Nabi ngajarin supaya kita makan berjamaah bareng. Itu daripada ajaran baginda Nabi Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka semua ini ada dasarnya. Cuman namanya aja maulid baru. Bungkusnya saja, tapi dalam-dalamnya semua susunan ajarnya semua itu semua sudah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini maulid bukan perkumpulan biasa, perkumpulan mulia di hadapan Allah ini. Ini perkumpulan agung, semua dapat berkah di sini.
Imam Syafi'i bilang, man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan, siapa orang yang kumpul bersatu untuk memperingati maulid Nabi, mengingat Nabi, mengenang Nabi, berselawat kepada Nabi. Wa hayya at-ta'aman, atau mereka nggak bisa kumpul bareng-bareng, tapi apa? Bisanya bantu, baik dari hal materi maupun konsumsi. Titip duit, kemudian ada lagi titip makanan, titip minuman, ikut andil. Wa ahla makanan, nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih makanan, nggak bisa ngasih minuman, nggak apa-apa. Ikut kerja bakti, mempersiapkan tempat, dia gelar terpalnya, dia dirikan tendanya, dia dekorasi tempatnya, dia buka lapak-lapaknya untuk parkiran dan lain sebagainya, menampung para jamaah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amil ihsanan, dan berlaku baik dalam peringatan Maulid Nabi. Datang dengan khusyuk, dengan adab, dengan akhlak, betul-betul cinta, betul-betul betah. Jangan di kafe betah 24 jam. Tapi kalau misalnya di pengajian kayak duduk di atas kompor, saudara. Bawaannya pengen pulang mulu. Tapi kalau masuk mall, berangkat masih ada matahari, pulang matahari udah nggak ada, saudara. Kalau masuk kafe buka jam 9 pagi, tutupnya jam 12 malam. Nah ini anak masuk jam 9 pagi udah masuk kafe, pulangnya jam 2 malam, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau nongkrong di balik lama, kalau nongkrong di balik awet, nggak teriak encok, wala teriak asam urat, wala teriak ngantuk, saudara. Tapi kalau duduk di majelis taklim, duduk di majelis maulid, duduk di majelis, masya Allah, baru 5 menit udah kunang-kunang dia. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dapat setengah jam udah ngantuk dia, saudara. Makanan keluar melek dia. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Gak bisa nyumbang gak apa-apa, gak bisa hadir gak jadi masalah juga, gak bisa ikut kerja bakti gak ada masalah juga. Yang penting apa? Berlaku baik dalam maulid. Kalau ada maulid dukung, doain biar lancar, itu cukup. Wa kana sababun ligiraatih. Dan adapun mereka sekelompok panitia yang kerja keras pagi, siang, sore, malam, kelilingan cari dana, memikirkan kesuksesan acara maulid, mikirin konsep dan lain sebagainya. Guna untuk apa? Supaya meriah, memberikan kado terindah kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang hadir, orang yang nyumbang, orang yang ikut kerja bakti, orang yang berlaku baik, yang jadi panitia, dapat kabar gembira dari Imam Syafi'i. Dengarkan apa? Ba'atsallahu yaumil qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa shalihin fi jannatin na'im. Besok lusa di hari kiamat bakal dikumpulin sama siapa? Sama orang-orang soleh, sama orang-orang beruntung, sama para syuhada di dalam sorga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Siapa yang mendapatkan kenikmatan ini? Yang dia datang maulid pulang tambah baik. Kalau datang maulid pulang nggak tambah baik, tambah bejat, ya nggak dapet. Paham? Datang maulid kok bisa nggak tambah baik? Bisa. Orang datang maulid itu cuma ngincar kebuli, cuma nyari makanan doang. Sama yang lain niatnya apa? Bukan buat maulid, mau nyari yang jilbabnya cakepan dikit. Na'udzubillah, amin. Ya nggak dapat berkah maulid di situ. Tapi duduk maulid niat buat Allah, buat Rasul, niat buat mendapatkan berkah. Pulang dari maulid, ambil tuh ilmu, ambil manfaat, terapin dalam hidup, bawa perubahan dalam kehidupan kita jadi orang yang lebih baik lagi, saudara. Sehingga insya Allah mudah-mudahan gak keluar kita dari tempat ini, Allah Ta'ala mengampuni segala macam bentuk kesalahan-kesalahan kita. Yang malas sholawat jadi rajin sholawat, yang malas sholat jadi rajin sholat, yang malas cari ilmu jadi rajin ke majelis ta'lim, yang belum bakti sama orang tua jadi anak yang berbakti. Amin ya rabbal. Jadi lebih baik. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada perkumpulan yang lebih baik di alam semesta ini kecuali perkumpulan maulid Nabi. Yang bilang siapa? Yang bilang bukan orang biasa, yang bilang wali min auliaillah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul maulid Sumtud Durar, atau maulid Habsyi yang kita kenal. Apa kata beliau? Masih ka majma'al maulid yujalil qurub wa qatabatik al-asi idza badatu. Tidak ada perkumpulan yang lebih agung dibanding dengan perkumpulan maulid Nabi. Perkumpulan maulid Nabi adalah perkumpulan yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah.
Zawaqatabatik yal asi izabatatum. Para pelaku maksiat. Kita nih semua nih. Gak ada di tempat ini yang gak pernah maksiat. Semua pernah. Yang ngomong, yang dengerin, kita pelaku maksiat. Kita punya dosa, kita manusia. Apa kata beliau? Para pelaku maksiat, ini waktu yang tepat untuk kita bertobat kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad, tobat kita akan diterima, dosa kita akan diampuni. Coba lihat. Nabi Allah Adam, kakek moyang kita nih. Dulu tinggalnya di mana? Di sorga. Kemudian dikeluarin dari sorga gara-gara apa? Makan buah kuldi. Satu kesalahan doang. Gara-gara makan buah yang dilarang oleh Allah. Dengan satu kesalahan itu kemudian diturunkan ke muka bumi. Tobat daripada Nabi Allah Adam, sujud 100 tahun. Ada yang mengatakan 350 tahun. Berterai air mata, ikhlas dari dalam hatinya. Sungguh-sungguh minta maaf kepada Allah, belum Allah maafkan. Sampai Allah memberikan ilham satu doa yang dengan doa itu akhirnya diampuni. Apa doanya? Allahumma ighfirli bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, berkat kemuliaan nama Muhammad, ampuni kesalahan-kesalahanku ya Allah. Dengan itu Allah Ta'ala mengampuni kesalahan Nabi Allah Adam. Allah tanya, wahai Adam, di mana engkau mengenal Muhammad? Kemudian Nabi Adam menceritakan. Allah tanya bukan karena Allah nggak tahu, tapi Allah tanya untuk memberitahu kita orang-orang yang saat ini ada, saudara. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ketika engkau menciptakan jasadku, meniupkan ruh dalam tubuhku, aku angkat kepalaku, aku buka kedua bola mataku, maka aku melihat tulisan-tulisan terukir jelas dan indah di setiap tiang-tiang arsmu dan pintu-pintu sorgamu. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada nama yang bersanding dengan nama Allah kecuali hanya ada satu nama, yaitu Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Tidak ada nama yang lain. Rasul itu bukan cuma Nabi, tapi ada 313. Baik, yang kita wajib ketahui 25 itu Rasul semua. Musa, Rasul. Kemudian siapa lagi? Nabi Isa, Rasul. Nabi Adam, Nabi Nuh, dan para anbiya yang lain, Rasul. Tapi kita nggak pernah dengar la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Kita nggak pernah dengar. Tapi yang kita tahu, yang kita dengar dan kita yakini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam pakai nama Nabi, bertawasul dengan namanya Rasulullah, kesalahannya diampuni. Nabi Muhammad punya kita yang lebih berhak pakai namanya Nabi Muhammad. Doa kita, ya Allah, mudah-mudahan berkat Nabi, ampunin kesalahan saya, kabulin hajat saya. Insya Allah mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad, apa yang kita mau dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung kita punya Rasulullah. Ya bakhtan Nabi Rasulullah. Beruntung kita semua memiliki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi sebelum Nabi, para rasul-rasul sebelum baginda Rasul, itu umat-umatnya banyak yang melakukan maksiat, banyak yang melakukan kedurhakaan. Tapi mereka para anbiya nggak ada yang kuat sama umat-umatnya. Sampai doa, ya Allah, binasakan umat-umatku ini. Udah nggak kena dinasehatin. Nabi Nuh dakwah itu 900 tahun, ada yang mengatakan 800 tahun, cuma dapat 80 orang doang. Dakwah selama itu cuma dapat 80 orang. Masya Allah. Kemudian kaumnya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah gara-gara LGBT, dibinasakan oleh Allah semuanya. Gak kuat nabinya. Minta ya Rabb, binasakan semua. Semua para rasul, para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya umatnya dibinasakan, kecuali baginda Nabi Muhammad. Walaupun Rasulullah itu diintimidasi, dizalimi, dicaci, dimaki, difitnah, diteror, beraneka ragam resiko yang dihadapi oleh Nabi dan diterima oleh Nabi, Nabi nggak pernah mengangkat tangannya supaya Allah menghancurkan dan membinasakan umatnya. Sallu ala Muhammad. Di Taif Nabi ditimpuki batu, diludahi, bahkan sampai anak-anak kecil dan orang gila perempuan semua dikeluarin sama orang-orang Taif yang sudah dihasut sama orang-orang kafir Mekah, ya,
Akhirnya apa yang terjadi? Turun para malaikat. Nabi sampai luka pelipisnya. Turun malaikat. Datang malaikat, wahai Nabi, saya yang ngejaga tuh bukit-bukit. Gunung-gunung itu saya yang ngejaga. Apa perlu itu gunung dan bukit saya lemparkan ke kepala mereka sehingga orang-orang Taif binasa semua? Kata Nabi, enggak perlu. Semua para malaikat menawarkan jasanya, Nabi tolak. Nabi malah ngangkat tangannya. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka enggak kenal siapa aku. Bahkan apa kata Nabi? Aku berharap kalau mereka tidak bisa menerima hidayah, mereka tidak bisa menerima keislaman dan keimanan ini, maka aku berharap ada keturunan mereka yang masuk Islam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Begitu besar hati baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa. Nabi itu hebat. Nabi itu mulia. Nabi itu sungguh luar biasa. Perjuangin kita mati-matian. Mikirin kita siang dan malam. Sujud panjang di masa hidupnya, doakan kita. Berderai air matanya rindu kepada kita. Bahkan dinazanya ketika sakaratul maut masih mendoakan kita. Allahumma khafif 'alaiha sakaratul maut ummati. Allahumma tsaqil 'alaiha sakaratul maut ummati wa khafif 'alaihim. Ya Allah, beratkan kepadaku, bebani kepadaku rasa sakit sakaratul maut umatku dan juga ringankan untuk mereka. Ringankan rasa sakit sakaratul maut umatku dan bebankan kepadaku. Saya yang tanggung ya Allah. Itu doa baginda Nabi Muhammad. Yang dikatakan di dalam hadis, Nabi mengatakan rasa sakit sakaratul maut itu seperti dicabik-cabik 1000 pedang dan seperti dikuliti hidup-hidup. Begitulah rasa sakit sakaratul maut nanti, saudara. Dan Nabi sudah menanggung setengah dari rasa sakit itu buat kita, saudara. Masya Allah, itu lagi menanggung rasa sakit yang Nabi derita, masih mikirin kita. Itulah kehebatan Sayyiduna Muhammad. Apakah di masa hidup Nabi saja memperjuangkan kita? Tidak. Bahkan di alam kubur juga Nabi masih memperjuangkan kita. Setiap Senin, ada yang mengatakan Kamis, ada yang mengatakan Jumat, seminggu sekali